Presiden Joko Widodo konvoi bersama sejumlah influencer mencoba jalan tol di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima cindrawata dari Presiden FIFA. Presiden tidak mengetahui sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Akibat hubungan arus pendek listrik, 10 ruko ludes di Abuksi Jago Merah. Halo, selamat malam. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai ruang informasi Anda di malam hari ini. Tentu yang menjadi sorotan adalah Presiden Joko Widodo yang akhirnya berkantor di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur yang mulai hari ini hingga 2 hari ke depan atau tepatnya 3 hari ke depan ini, Tiara. Dan untuk menjajal akses jalan tol di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur ini mengajak sejumlah influencer mengendarai motor bersama. Terlihatnya seru sekali ya, Syam ya. Betul sekali. Kalau misalnya biasa kita melihat di Jakarta seperti itu, para artis-artis ini nampaknya para artis ataupun influencer sudah pada ada di IKN seperti itu, diajak yang pertama kali mencoba ataupun ini menjajal dari jalan tol yang ada di sana. Selain itu juga tadi kita ada membahas terkait dengan Presiden terpilih Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto yang akhirnya mendapatkan cindrawata berupa bola ini yang ada namanya Prabowo Subianto dari Presiden FIFA. Sebagai rangkaian kunjungan kerja di Paris, Prancis ya. Betul. Selain itu juga yang menjadi sorotan adalah masih perihal isu judi online di mana Presiden Joko Widodo ini menyatakan tidak tahu mengenai sosok inisial T yang diduga sebagai sebagai pengendali dari judi online di Indonesia. Tapi ini bukan Tiara kan maksudnya? Bukan tentunya. Dan tentu masih banyak informasi lainnya dalam Menyapa Malam kali ini bersama saya Syam Hakum. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Kami awali Menyapa Malam dengan informasi. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah influencer mengendarai sepeda motor untuk menjajal akses tol ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 28 Juli 2024. Kepala negara menilai meski masih dalam tahap pembangunan, namun kondisi jalan tol sudah cukup baik untuk dilewati kendaraan bermotor. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah influencer mengendarai sepeda motor untuk menjajal akses tol ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur pada Minggu 28 Juli 2024. Kali ini Presiden Jokowi mengendarai motor untuk meninjau progres pembangunan jalan tol IKN. Menurut Presiden, kondisi jalan tol dapat lebih dirasakan apabila menggunakan sepeda motor. Sehingga Presiden memilih mengendarai motor untuk meninjau langsung kondisi pembangunan jalan tol IKN. Kepala negara mengapresiasi kondisi jalan tol yang dinilai sudah cukup baik, meskipun masih dalam tahap pembangunan. Presiden telah memerintahkan Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan tol tersebut, serta berpesan agar tetap mengutamakan penghijauan di sekitar jalan tol. Meskipun itu belum selesai, masih ada satu layer lagi di atasnya nanti langsung kelihatan mulusnya nanti. Tapi yang paling penting kanan kiri saya minta ke Pak Menteri PU harus super hijau. Dalam kesempatan itu, Presiden mengendarai motor didampingi sejumlah menteri, diantaranya Menteri PUPR, sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono, dan Wakil Menteri ATR BPN, sekaligus Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni. Tampak pula sejumlah influencer tanah air, diantaranya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Gading Martin, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, hingga Ferry Maryadi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih berkaitan dengan IKN di mana sejumlah influencer menyatakan kekagumannya atas proses perkembangan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah influencer untuk berkeliling Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 28 Juli 2024. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak sejumlah influencer untuk berkeliling melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sejumlah influencer menyatakan kekagumannya atas progres perkembangan IKN, salah satunya adalah Raffi Ahmad. Wah, ini kalau udah jadi, Masya Allah, ini benar-benar
merinding. Jadi apa tadi Pak Jokowi bilang ini yang zero, jadi nggak ada polusi sama sekali, green, apa ya, untuk menjalankan satu pemerintahan, untuk kepala negara beserta jajarannya ada di sini, ini merupakan satu prestisius juga. Kalau bisa tamu-tamu luar negeri datang ke Indonesia, tahu bahwa Indonesia itu benar-benar indah sekali. Sementara itu, Willy Salim dan Phil May menyatakan bahwa IKN melebihi ekspektasi mereka. Jujur aja di luar ekspektasi aku. Soalnya tadinya kirain kayak ya gitu-gitu aja gitu, kota gitu-gitu aja. Pas lihat ke sini ternyata IKN itu bisa jadi sesuatu yang mungkin 10-20 tahun lagi kita banggakan gitu. Kayak Indonesia punya IKN nih, keren banget gitu kan. Ya, prospek ke depannya udah kelihatan Masa ya, depannya bagus. gambarannya. Iya. Tak hanya itu, Irwansyah dan Zaskia Sungkar mengaku terkesan dengan pembangunan IKN. Dan terutama begitu nyampe di IKN kayak masuk Wah, dunia amazed. lain. Amazed banget. Keren banget, aku nggak nyangka progresnya udah sampai tahap ini, benar-benar udah kelihatan kemegahannya. Arsitekturnya keren banget. Arsitekturnya keren, terus alamnya juga cantik. Terus apanya lagi tadi ya yang bikin aku mah, danaunya juga itu bagus banget. Di sisi lain, Aurel dan Atta Halilintar menyatakan terhormat keduanya bisa diajak untuk berkeliling di IKN. Cuman sebenarnya semuanya berkesan. Dari awal diajakin ke IKN itu juga ada suatu kehormatan dan seneng banget kita bisa ngelihat langsung gitu ya. Biasanya kan dengernya di berita, Dari gitu ya. atau cerita dengar dari orang, ini kita lihat langsung dan Ternyata Masya Allah keren banget tempatnya. istananya juga Bagus unik banget ya. gitu ya, unik banget. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, menjelang perayaan Hari Kemerdekaan ke Republik Indonesia ke-79 yang juga akan berlangsung di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, ini adalah hal yang patut diapresiasi dari Presiden Joko Widodo yang mengajak influencer dan juga menjajal tol yang ada di sana untuk nantinya ini memastikan bahwa Ibu Kota Nusantara ini siap untuk nantinya perayaan 17 Agustus mendatang. Betul, tadi kalau kita misalnya melihat tayangan itu sepertinya seru sekali, jadi Betul. pengen join untuk berkendara naik motor untuk melihat tadi akses jalan tol di Ibu Kota Nusantara. Selain itu juga tadi beberapa kesan yang kemudian disampaikan oleh para influencer, diantaranya ada Raffi Ahmad, kemudian tadi ada Irwansyah dan juga Zaskia Sungkar yang menyatakan kekagumannya atas progres pembangunan yang sudah begitu wahnya di Ibu Kota Nusantara. Tentunya kita menantikan seperti apa nantinya pelaksanaan Hari Kemerdekaan langsung dari Ibu Kota Nusantara, Syam. Betul sekali. Kalau misalnya kita berbicara Ibu Kota Nusantara juga ini ada informasi dari Presiden Joko Widodo yang meresmikan jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur pada 28 Juli 2024. Jembatan ini akan menghubungkan Ibu Kota Nusantara dan kawasan sekitarnya. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi meresmikan jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Minggu 28 Juli 2024. Jembatan ini merupakan salah satu infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara atau IKN. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan jembatan ini akan menghubungkan antara kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara atau nantinya juga dari Provinsi Kalimantan Timur menuju Provinsi Kalimantan Selatan. Jembatan yang telah dibangun sejak 2015 ini menelan biaya pembangunan sebesar 1,43 triliun rupiah. Jembatan ini dibangun sejak 2015 dan menghabiskan anggaran 1,43 triliun dan tadi sudah kita coba jalan tol meskipun belum selesai 100% tapi mulus dan nyaman. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tentunya dalam rangka kunjungan Presiden di Kalimantan Timur ini lagi-lagi untuk memastikan berbagai sarana, prasarana dan juga infrastruktur. Salah satunya tadi jembatan Pulau Balang, di mana ini bisa menghubungkan Ibu Kota Nusantara dan juga kawasan sekitarnya bisa berjalan mulus seperti itu. Betul sekali, apalagi kalau misalnya kita melihat dari namanya saja sudah ibu kota seperti itu. Perlu adanya konektivitas antara satu daerah dengan daerah yang lain seperti itu. Karena kalau misalnya berbicara soal jembatan yang baru saja diresmikan oleh sang kepala negara di Kalimantan Timur, ini sebenarnya untuk akhirnya konektivitas antar daerah dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan, Tiara. Ya, dan kita akan berlanjut ke informasi di mana pada hari Sabtu 27 Juli 2024 Presiden terpilih Prabowo Subianto
melakukan kunjungan ke kantor FIFA di Perancis. Kedatangannya disambut hangat oleh Presiden FIFA Infantino. Bahkan Prabowo mendapatkan cindera mata sebagai simbolis oleh-oleh dari Presiden FIFA. Presiden FIFA Infantino menyambut hangat kedatangan Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto di Perancis pada Sabtu 27 Juli 2024. Kedatangan Prabowo dalam rangka kunjungan ke kantor Federation Internationale de Football Association atau FIFA. Dalam mengawali kunjungannya, Prabowo diajak Infantino berkeliling ke sejumlah ruangan di kantor FIFA Paris, salah satunya adalah ruangan yang menyimpan trofi Piala Dunia. Selain itu, Prabowo juga berkesempatan untuk melihat langsung trofi yang pertama kali diberikan kepada pemenang Piala Dunia di tahun 1930. Prabowo juga mendapat tantangan dari Infantino untuk memasukkan bola ke dalam gawang, meski sempat membentur tiang gawang, namun dalam percobaan kedua, Prabowo berhasil memasukkan bola ke dalam gawang dan mendapat tepuk tangan dari para pejabat yang ada di tempat. Di akhir kunjungannya di kantor FIFA, Prabowo mendapatkan sejumlah cindera mata berupa miniatur trofi Piala Dunia hingga bola yang bertuliskan nama Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat kunjungan Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Perancis, ini tadi ada cindera mata berupa bola yang bertuliskan namanya Prabowo Subianto. Ini langsung dari Presiden FIFA, Syam. Betul sekali, ini berarti limited edition dan sudah disiapkan karena nampaknya sudah ada nama dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akhirnya diberikan sebagai cindera mata. Kalau misalnya kita melihat dari pertemuan yang berlangsung juga di sana di Paris, Prancis, pada saat kunjungannya Prabowo Subianto ini disorakan ataupun bisa dikatakan disapa oleh sejumlah delegasi dari negara-negara lain ini sebagai presiden terpilih, Tiara. Nah, ini masih ada kaitannya dengan agenda dari presiden terpilih, di mana presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menghadiri eksibisi pencaksilat pada Sabtu 27 Juli 2024 di Paris. Dalam agenda tersebut, Prabowo Subianto bertemu dengan pasangan atlet Gracia Poli dan suami beserta putrinya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri eksibisi pencaksilat di Paris pada Sabtu 27 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo bertemu dengan legenda bulu tangkis Indonesia Gracia Poli yang hadir bersama suaminya Felix Jimin dan buah hatinya Jessia Selah Jimin. Prabowo tampak akrab dan ceria saat berbincang dengan putri dari Gracia dan Felix yang belum genap 2 tahun. Pertemuan singkat itu diakhiri dengan sesi foto bersama antara Prabowo dan keluarga Gracia Poli. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, Prabowo merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia PBIPSI periode 2021-2025, bertekad untuk menjadikan pencaksilat sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade mendatang. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan Presiden terpilih, di mana dalam gelaran eksibisi di Paris, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertekad membawa pencaksilat mendunia dan dapat masuk ke dalam Olimpiade. Tak hanya itu, Prabowo juga nampak memberikan semangat kepada para atlet nasional maupun luar negeri. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri eksibisi olahraga bela diri pencaksilat di Paris, Prancis. Kehadirannya sekaligus membuktikan langkahnya untuk membawa pencaksilat lebih mendunia. Sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia periode 2021-2025, Prabowo bertekad cabang olahraga tersebut nantinya dapat dipertandingkan di Olimpiade. Tak lupa dalam momen itu, Prabowo juga memberikan semangat kepada para atlet nasional maupun luar negeri usai bertanding dan menunjukkan kemampuan bersilatnya. Prabowo pun turut menyalami satu persatu hingga memberikan pin kepada para pesilat yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Belanda. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, memang kalau misalnya kita berbicara soal sosok dari Prabowo Subianto selain Menteri Pertahanan, Presiden terpilih, jadi dirinya juga menjabat sebagai Ketua PBIPSI dari tahun 2021 hingga 2025 mendatang. Keinginan besar ataupun tekad yang besar ditunjukkan oleh Prabowo Subianto agar pencaksilat ini bisa mendunia, bahkan masuk ke dalam gelanggang Olimpiade. Ya, bahkan kalau misalnya kita melihat pencaksilat ini sebagai culture ataupun budaya dari Indonesia, sehingga diharapkan tentunya salah satu goal atau tujuan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah lagi-lagi untuk membawa
membawa pencaksilat ini dikenal oleh dunia dan juga tadi memberikan semangat kepada para atlet yang kemudian akan bertanding. Ini semoga memberikan hasil yang tentunya memuaskan bagi Indonesia, Syam. Betul sekali. Kalau misalnya kita berbicara lagi soal sosok Presiden terpilih Prabowo Subianto, tadi juga sempat bisa dikatakan bertemu dengan mantan ataupun legenda bulu tangkis Indonesia Greysia Poli yang kita tahu bersama kiprahnya di perbulu tangkisan Indonesia ini cukup membanggakan nama Indonesia. Tak main-main berarti dukungan yang diberikan oleh Presiden terpilih terhadap para atlet Indonesia. Nanti kita akan juga menantikan bagaimana kebijakan yang akan dibuat oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka terhadap masa depan para atlet. Betul sekali, dan tentu Tiara dan juga pemirsa masih banyak informasi lainnya di Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami hadir usai jeda. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV.
Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih pemirsa, masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan terkait dengan agenda Wakil Presiden, di mana dalam sambutannya saat menerima peserta konferensi Dai ASEAN, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menekankan pentingnya toleransi dan solidaritas saat dakwah, termasuk di wilayah regional ASEAN. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi sebagai faktor penting dalam mendukung keamanan dan juga kesejahteraan kawasan. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut salah satu permasalahan umat yang perlu diprioritaskan dalam berdakwah adalah bagaimana menjaga umat agar tidak terpinggirkan. Hal tersebut disampaikan Wapres saat bersilaturahmi dengan peserta konferensi Dai ASEAN di Istana Wapres Jakarta. Menurutnya, fokus dakwah untuk memperkuat umat agar mampu menghindarkan dari keadaan lemah atau du'afa. Salah satu cara untuk memperkuat umat ialah dengan menghindarkan dari bertindak dan berpikir di luar ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Wapres juga mengimbau para dai untuk berdakwah tentang menyelamatkan umat dari perpecahan. Ia ingin umat Islam memiliki pemahaman agama yang lebih kuat, tetapi moderat dan toleran. Dalam rangka menguatkan umat, agar umat Islam ini menjadi jangan umat yang lemah, yang terpinggirkan, ya. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaknya mereka khawatir jangan sampai meninggalkan cucu mereka, anak cucu mereka yang lemah-lemah, yang du'afa. Jangan sampai kita meninggalkan umat yang lemah. Ini menjadi tugas kita juga dalam berdakwah. Kemudian yang tidak kurang pentingnya yaitu menyatukan umat kita ini yang bisa saja terpecah belah, tercerai-berai oleh karena adanya salah faham dari internal atau karena ada pengaruh dari luar, ada yang melakukan tafriq, ya, pemisahan, memecah belah, wa tashkik, juga membuat kegamangan, keraguan terhadap ajaran agama atau min harakati tadlil, penyesatan, dan ini memang harus kita pekerjaan. Barangkali kalau saya, menurut pendapat saya, menjaga umat ini menjadi prioritas kita di dalam berdakwah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pada peringatan Milad ke-49 Majelis Ulama Indonesia, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta MUI untuk menjadi wadah persatuan bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman.
Wapres juga berharap peringatan Milad di setiap tahunnya ini dapat menjadi ajang evaluasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Dalam sambutannya saat menghadiri acara Tasyakur Milad ke-49 Majelis Ulama Indonesia, Wakil Presiden RI yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta agar peringatan Milad tahunan ini sebagai ajang untuk evaluasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan seiring dengan visi dan misi MUI. Ia menjelaskan bahwa MUI memiliki visi dan misi sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah. Oleh karena itu, jika ingin melakukan hal yang tidak sesuai aturan, tidak sesuai syariah, semena-mena, mengabaikan umat, dan tidak bekerja sama dengan pemerintah, maka jangan merujuk pada MUI. Pada kesempatan itu, Wapres mengaku bangga dan berterima kasih atas kiprah dan kontribusi yang diberikan MUI untuk Indonesia. Sesuai dengan misi, visi MUI, yaitu sebagai khadimul ummah, pelayan umat, wasadiqul hukumah, dan mitra pemerintah, ini merupakan khitah MUI. Jadi MUI itu khitahnya dua, khadimul ummah, sadiqul hukumah, pelayan umat, mitra pemerintah. Dalam rangka ulang tahun ke-49 ini, marilah kita jadikan momentum untuk apakah langkah-langkah kita itu sudah tepat semuanya. Apakah tidak perlu dievaluasi? Ya. Kalau khitahnya seperti itu, khatwahnya, saya nyebutnya khatwahnya, langkah-langkahnya, apakah langkahnya itu sudah tepat untuk mencapai visi misi MUI itu. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat tadi di tayangan pertama sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini menekankan kepada para peserta konferensi Dai di ASEAN agar dalam dakwahnya ini berisikan kalimat-kalimat yang mengajak kepada persatuan sehingga bisa menghindari perpecahan di kalangan masyarakat, Syam. Betul sekali, hal-hal yang damai gitulah ya. Jangan sampai ntar udah ada misalnya kayak perpecahan seperti itu, ini untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut. Jadi kalau misalnya berdakwah dalam kondisi yang damai-damai aja seperti itu ya narasinya. Kalau misalnya tadi juga ada informasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang juga ini menyatakan bahwa ini bangga dengan kiprah Majelis Ulama Indonesia di perayaan miladnya ke-49 Tiara. Ya, sehingga memang harapannya MUI ini bisa menjadi wadah lagi-lagi persatuan bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman. Lagi-lagi yang ditekankan adalah soal toleransi di Indonesia. Kita akan beralih ke informasi lain di mana aksi unjuk rasa yang digelar ratusan aktivis di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi berlangsung ricuh dengan adanya aksi saling dorong. Masa mendesak KPK memeriksa pejabat di Kementerian Perdagangan terkait dugaan gratifikasi yang diberikan para mafia pembuat oli palsu. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara puluhan massa yang mengatasnamakan komunitas aktivis muda Indonesia dengan aparat kepolisian yang berjaga di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kamis siang. Aksi tersebut sempat ricuh karena massa memaksa masuk ke gedung untuk bertemu pimpinan KPK terkait tuntutannya. Para aktivis mendesak lembaga anti rasuah untuk memeriksa pejabat di Kementerian Perdagangan yang diduga menerima gratifikasi dari para mafia pembuat oli palsu. Massa menilai jika Kementerian Perdagangan telah gagal dalam melakukan pengawasan terkait maraknya peredaran oli palsu yang merugikan konsumen. Hari ini kami aksi di KPK memberikan dukungan KPK untuk melakukan investigasi ya dugaan adanya gratifikasi yang diterima oleh pejabat-pejabat di Kementerian Perdagangan yang diberikan oleh para mafia pembuat oli palsu dan spare part palsu dengan merek-merek terkenal seperti ada AHM dan Yamaha. Seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah saya laporkan dengan beberapa bukti yang kami berikan. Ya semoga ini menjadi langkah awal untuk KPK melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Seperti itu teman-teman. Barang buktinya apa aja nih Bang? Jadi saya ada sebuah rekaman yang saya terima ketika itu berhubungan dengan pihak-pihak tertentu yang menghubungi saya dan itu saya rekam ya kan untuk membuktikan bahwasannya keterlibatan pengusaha ini itu saya lakukan dan juga ada video-video kegiatan pembuatan olinya seperti itu.
Nah, tuntutannya ke KPK apa nih Pak? Tuntutannya kita minta periksa ya, karena kami anggap Kementerian Perdagangan telah gagal melakukan pengawasan. Seperti itu teman-teman. Jadi dan kami sangat meyakini adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh Kementerian Perdagangan. Masa aksi membubarkan diri setelah laporan kasus dugaan gratifikasi diterima oleh pihak KPK. Mereka berharap agar KPK dapat menelusuri dugaan aliran dana yang mengalir ke pejabat kementerian terkait backing mafia oli palsu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Masih soal lembaga anti rasuah di mana Komisi Pemberantasan Korupsi telah menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minerba pada Kementerian ESDM pada Rabu lalu. Penggeledahan itu sehubungan dengan kasus korupsi izin usaha pertambangan atau IUP yang menjerat Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut penggeledahan kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM dalam rangka mengusut kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU Kasubah. Dalam kasus itu, penyidik juga telah menjerat mantan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Malut, Muhaimin Syarif. Dalam perkara, Muhaimin Syarif merupakan pemberi suap kepada AGK untuk kepengurusan IUP di Maluku Utara. Selain itu, Syarif juga sempat menyuap ke Ditjen ESDM sehingga penggeledahan tersebut dilakukan. Jadi penggeledahan di ESDM itu kaitannya dari pemberi suap di kasus AGK. Ya, Abdul Ghani, AGK. Sehingga si pemberi suap kepada saudara AGK ini ternyata juga ada dugaan juga memberi kepada pihak-pihak di ESDM dalam kaitan ini, jadi tidak kepada pihak yang lain ya. Berdasarkan hasil penggeledahan tersebut, KPK menemukan sejumlah bukti yang diduga berkaitan dengan IUP. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah ini dinyatakan memang korupsi di sejumlah bisa dikatakan di sejumlah tempat seperti itu, karena kalau misalnya melihat dari informasi yang kami dapatkan, ex Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah buka suara soal menghabiskan dananya tidak main-main Tiara karena 3 miliar rupiah untuk kebutuhan menyewa wanita. Nah, selain isu tersebut juga yang menjadi sorotan dari publik ataupun masyarakat akan kinerja KPK yang diharapkan ini bisa terus memberantas korupsi ini terkait dengan aksi unjuk rasa oleh sejumlah aktivis terkait dengan gratifikasi yang diberikan para mafia pembuat oli palsu. Betul sekali. Kalau misalnya tadi juga kalau terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, tadi harapannya supaya lembaga anti rasuah ke depannya ini bisa mengungkap sejumlah kasus korupsi di Indonesia, karena nyatanya saat ini masih dalam proses seleksi untuk calon pimpinan KPK dan juga calon Dewas KPK. Kita harapannya bersama semoga tidak ada lagi kasus-kasus yang mangkrak atau bahkan kasusnya hilang di tengah jalan, Tiara. Nah, ini masih terkait dengan KPK di mana Komisi Pemberantasan Korupsi ini akan mendalami keputusan Mahkamah Agung terkait pengembalian rumah milik istri mantan pejabat Kementerian Keuangan yang disita KPK. Diketahui Rafael Alun tersandung kasus korupsi terkait gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dan telah divonis 14 tahun penjara. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan mengembalikan rumah mewah milik Rafael Alun yang berada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain itu, dalam putusan tingkat kasasi ini, Mahkamah Agung juga mengembalikan aset berupa uang tunai pencairan deposito senilai 197 juta lebih, serta uang tunai senilai 19 juta yang sebelumnya dijadikan barang bukti dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang oleh KPK. Sejumlah uang tersebut dikembalikan kepada Rafael Alun. Menanggapi hal ini, Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK mengatakan masih mendalami putusan tersebut. Dirinya juga menegaskan jika putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka KPK akan melaksanakannya. Sementara itu, menurut Nurul Gufron, KPK belum menerima salinan putusan MA. Jika sudah dipelajari, maka putusan tersebut akan dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja. Sepanjang sekali lagi kami masih akan mendalami putusan tersebut ya. Sekali lagi KPK akan taat sesuai dengan keputusan-keputusan hakim. Kalau kemudian itu adalah putusan akhir atau BHT ya, berkekuatan hukum tetap, tentu kami akan laksanakan. Tapi kami akan menerima dulu membaca amar putusan tersebut. Ya nanti dulu kami kan masih nunggu anunya, nunggu relasinya. Maksimal 30 hari ya. Tapi sampai saat ini salinannya belum kami terima. Baik KPK maupun Rafael Alun diketahui sama-sama mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan jaksa KPK untuk menyita aset Rafael Alun untuk dikembalikan ke negara,
Sementara itu putusan pidana penjara selama 14 tahun yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, memang putusan Mahkamah Agung terkait dengan pengembalian rumah dan juga sejumlah harta benda milik istri Rafael Alun Trisambodo ini menjadi perbincangan publik karena kalau misalnya kita ketahui bersama Tiara dan juga pemirsa, Rafael Alun Trisambodo ini terlibat sejumlah kasus korupsi dan akhirnya ini menyeret nama istrinya. Dan kalau misalnya kita menjadikan contoh seperti itu dari kasus Rafael Alun, ini istrinya ataupun sejumlah harta benda milik istrinya akan dikembalikan seperti itu. Meskipun begitu, KPK lewat Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK menyatakan hingga kini belum mendapatkan salinan putusan dari Mahkamah Agung. Sehingga memang publik kemudian bersikeras seperti itu ya, dalam tanda kutip meminta agar kembali menyelidiki putusan Mahkamah Agung. Kenapa kemudian sejumlah harta tadi milik istri dari Rafael Alun ini dikembalikan, padahal dari Rafael Alun sendiri ini sudah tersandung kasus korupsi dan juga gratifikasi yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Betul sekali, karena kalau misalnya melihat lagi dari kasus korupsi dari Rafael Alun dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi akhirnya ke MA seperti itu, ini perjalanannya cukup panjang. Meskipun sejumlah harta benda milik istrinya akhirnya dibalikan, tapi untuk hukumannya MA akhirnya tetap mengabulkan 14 tahun penjara kepada Rafael Alun dan telah divonis oleh Mahkamah Agung. Dan kita akan menantikan bagaimana kemudian proses yang akan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan putusan Mahkamah Agung ini. Namun usai jeda tetaplah bersama kami karena ada Sinpo International News Report. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa
kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Iya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. For 30 p.m. in Moscow, Russia, it's 30 p.m. in Jakarta and 11:30 p.m. in Canberra, Australia. Good evening, ladies and gentlemen. You are watching Sinpo International News Report. I'm Dira Ananta. The first 100 of Palestinians fled Khan Yunis on Saturday after the Israeli military issued a new evacuation order amid escalating conflict in Gaza. According to video by Fiery Media, footage show long line of cars, trucks, and carts loaded with the belonging leaving Khan Yunis. The UN reported over 190,000 displaced in 1 week due to intense hostilities. Displaced residents expressed despair over the lack of shelter and resources. The IDF claimed the evacuation was necessary due to rocket fire from Hamas, who they accused of using civilians as human shield. And UN official warned of a humanitarian crisis in Gaza, where the death toll continues to rise. تشهيد وتهجير وقتل دمار فيش بيوت فيش بنية تحتية فيش مستشفيات فيش علاج المرضى بتموت رسالتي يعني أول شيء محليا وبأكد عليها محليا لوين جد يعني لوين. Rachel, Sinpo International News Report. We move to Paris. Paris 2024 Olympic spokesperson apologized regarding controversial issues in the opening in the Paris Olympics some time ago. The use of Leonardo da Vinci is a painting of the last supper was considered offensive to certain religious groups.
In a press statement delivered by the Games, she said that the organizer never intended to show disrespect for any religious group, and the activity was carried out to celebrate the form to tolerance for the entire community. The controversy started during the event where women and dancers lined up at long table in a picture, which some people took resembled the painting Last Supper by Leonardo da Vinci, depicting Jesus Christ and his 12 apostles. After this incident, many people commented that the picture was a mockery and insult to Christians, while others saw this moment as a celebration of the LGBT community and inclusivity. But on the issue of controversy circulating, the Games expressed her sincere apologies. She also explained that her party had clarified the response to the issue circulating. She said the event saw 90% of French citizens consider that event successful, but if its implementation there were parties who were offended. She once again expressed her apologies. Enjoy this historical moment as much as those around the world. So few figures, 96% of French people consider the ceremony as a success, with the same percentage saying that it was spectacular, that it was well organized. 91 approve the choice of the two final torchbearers, Marie-Josée Pérec and Teddy Riner, and 79% are optimistic, it's an important word for French people, about the success of our games. Mai Siregar, Sinpo International News Report. We have also Iran Supreme Leader thanks the United States for welcoming Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on his visit to Washington, D.C., United States. Khamenei calls the America's actions to receive Netanyahu as a great disgrace to the world. Khamenei made this remark at the endorsement ceremony of President Masoud Pezeshkian, calling the U.S. Congress hosting of Netanyahu a great disgrace. He described Israel as a gang of criminals, murderers, and terrorists and called a stronger international response to the Gaza conflict. He also criticized European countries' behavior towards Iran. President-elect Pezeshkian vowed to address Iranian people's needs following his victory in the snap election prompted by a helicopter crash that killed former President Ebrahim Raisi. Rachel, Simpo International News Report. Minister of Defense and President-elected of Indonesia, Prabowo Subianto, attended an important meeting with the President of the International Olympic Committee in Paris last Saturday. In this meeting focused the importance of international cooperation in advanced sport internationally. The President-elected of Indonesia, Prabowo Subianto, met with the President of the International Olympic Committee, Thomas Bach, in the Paris city area, France, on Saturday afternoon local time. This meeting discusses the importance of international cooperation in promoting sport both locally and internationally, as well as providing inspiration to the youth generation in all parts of the world. In addition, Thomas Bach gave a special award in the form of a medal to Prabowo Subianto at the end of the meeting. This meeting also marked a historical and important momentum for Indonesia to be able to strengthen Indonesia's relation with the international sport community, particularly in Indonesia's addition. Thomas Bach gave a special award in the form of a medal to Prabowo Subianto at the end of the meeting. This meeting also marked a historical and important momentum for Indonesia to be able to strengthen Indonesia's relation with the international sport community, particularly in Indonesia's participation in Paris Olympic 2024. In this meeting, Prabowo was accompanied by the Minister of Youth and Sports, the Minister of State-Owned Enterprises, and several related officials. Max Oller, Simpo International News Report. Thank you for watching Simpo International News Report. This program joining collaboration between Simpo TV Indonesia and also Fire Media Dubai. Stay with us, menyapa malam after this one. Have a great day.
Semakin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID.
Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam, masih bersama dengan Tiara Dianti dan juga saya Syam Hakung. Kini ada informasi dari Presiden Joko Widodo yang tak banyak komentar perihal sosok berinisial T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Kepala negara meminta wartawan untuk menanyakan hal tersebut langsung kepada Kepala BP2MI Benny Ramdhani. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media usai tinjau kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah pada 26 Juli 2024. Presiden Jokowi mengaku tidak tahu dan meminta awak media untuk menanyakan langsung sosok T tersebut kepada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani. Belakangan ini publik sedang membicarakan sosok dengan inisial T yang diduga menjadi pengendali bisnis judi online di Indonesia. Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengungkapkan bahwa bisnis judi online di Indonesia dikendalikan oleh sosok misterius berinisial T. Enggak tahu, tanyakan ke Pak Benny aja. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan judi online di mana Barreskrim Polri ini memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani untuk dimintai klarifikasi soal pernyataan yang menyebut sosok T diduga sebagai pengendali judi online. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri pada Senin 29 Juli 2024. Barreskrim Polri menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala BP2MI Benny Ramdhani pada Senin 29 Juli 2024 untuk mengungkapkan sosok berinisial T. Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Turnoyudo Wisnu Andiko mengatakan penyelidikan Benny Ramdhani merupakan inisiasi dari Dirtipidum Barreskrim Polri untuk mendapatkan informasi mendalam terkait sosok T tersebut. Turnoyudo menyebut pemanggilan juga didasari oleh surat penyelidikan yang telah dikeluarkan oleh Barreskrim Polri. Polri dalam hal ini Barreskrim Polri melalui Dirtipidum Barreskrim Polri melakukan inisiasi mendasari hal tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, maka dikeluarkan surat perintah penyelidikan dari Barreskrim dalam hal ini adalah Direktorat Tipidum. Mendasari surat penyelidikan maka tentunya ada dasarnya. Dasarnya surat penyelidikan adalah laporan informasi, baik itu pertanyaan dari teman-teman media, kemudian sudah beberapa juga ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman media, maka mendasari laporan informasi itu terbitlah surat perintah penyelidikan. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Barreskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil ya, dalam hal ini adalah terhadap Saudara Benny Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Kepala BP2MI Benny Ramdhani memang sebelumnya sudah menyebutkan bahwa ada sosok T yang diduga menjadi dalang dalam apa ya bisa dikatakan pengendalian judi online di Indonesia, tapi ini mengendalikannya tidak di dalam tanah air tapi di luar negeri seperti itu. Tapi siapakah sosok T yang tadi? Mungkinkah Tiara atau siapakah sosok T sebenarnya seperti itu? Nah, makanya kemudian semula dari pernyataan yang dinilai sebenarnya mungkin dalam tanda kutip kontroversial, Betul. ini harus kemudian dipertanggungjawabkan, sehingga dari pihak Bareskrim Polri ini memanggil tadi Kepala BP2MI untuk mendalami lebih lanjut terkait dengan pernyataan sosok T tadi yang dinilai sebagai pengendali judi online di Indonesia. Kalau misalnya kita melihat di tayangan sebelumnya juga ada respon yang kemudian diberikan oleh Presiden Joko Widodo yang mengaku tidak tahu dan kemudian untuk menanyakan lebih langsung hal tersebut kepada tadi Kepala BP2MI, Syam. Betul sekali. Kalau misalnya kita melihat dari perjalanan ataupun track record dari perjudian online ini tidak kunjung ada habisnya seperti itu. Jadi kita langsung beralih saja ke informasi lainnya. Ada Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan yang menyebut bahwa Satgas Penanganan Barang Impor Ilegal menemukan produk selundupan dari luar negeri senilai 40 miliar rupiah. Barang ilegal ini merupakan temuan pertama dari Satgas Impor Ilegal setelah diluncurkan pada pekan lalu. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan melakukan ekspos atas hasil pengawasan barang impor ilegal di sebuah gudang yang diduga digunakan untuk menyewa dan mengemas barang tersebut. Zulhas mengungkap bahwa temuan barang ilegal tersebut mencapai 40 miliar rupiah. Adapun barang tersebut terdiri dari headphone dan komputer tablet senilai 2,7 miliar rupiah, pakaian jadi senilai 20 miliar rupiah, barang elektronik senilai 12,3 miliar rupiah, serta mainan anak senilai 5 miliar rupiah. Akibat dari penyelundupan barang tersebut, Zulhas menerangkan bahwa pendapatan pajak negara berkurang. Adapun barang ilegal tersebut datang dari berbagai negara. Saat ditanya wartawan, Zulhas enggan mengungkap dari mana saja asal barang tersebut. Namun Zulhas meminta agar Satgas Impor Ilegal untuk terus melakukan penelitian secara mendalam sambil mengambil langkah tegas. Ia juga meminta bupati, wali kota, dan gubernur untuk mendiskusikan di daerah dan memonitor agar melaporkan kepada Satgas Impor Ilegal. Nah, hari ini di tempat ini hasil penyelidikan sementara ya ditemukan barang-barang yang tadi kita lihat ini senilai 40 miliar rupiah lebih. Dan ini memang tempat penyewaan barang ya, jadi gudang tempat penyewaan barang. Nah, sekali lagi hasil penyidikan sementara ternyata ini importirnya orang asing. Nyewa gudang, minta dipakai barangnya, dia bayar. Kemudian dijual secara online. Bayangkan, kita sudah sejauh itu dimasuki oleh warga-warga negara asing yang berjual di tempat kita sudah jauh seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak kerjasama, kejaksaan, polisi, tentu para pengusaha kita juga berharap nanti yang nyewa-nyewakan gudang seperti ini ngecek dulu barang yang masuk disewakan itu yang nyewa ini benar tidak, ya kan? Jangan sampai tersangkut-sangkut, karena bagaimanapun kalau ilegal kan ya salah juga. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain di mana warga berhasil menggagalkan aksi pencurian yang diduga dilakukan seorang pria lanjut usia di sebuah rumah kosong di kawasan Citra 1 Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku yang sempat kabur dan berhasil ditangkap ini menjadi bulan-bulanan warga dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Seorang pria lanjut usia berinisial I yang diketahui berusia 60 tahun diamankan warga di sebuah pos keamanan di perumahan Citra 1 Kalideres, Jakarta Barat. Terduga pelaku diamankan lantaran kedapatan melakukan pencurian di sebuah rumah kosong yang sedang ditinggal oleh penghuninya. Terduga pelaku yang sempat kabur akhirnya berhasil ditangkap hingga menjadi bulan-bulanan warga. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti alat kejahatan berupa obeng dan kunci letter L. Kanit Reskrim Polsek Kalideres AKP Aep Haryaman mengatakan pelaku merupakan spesialis pencurian rumah kosong yang beraksi beserta seorang rekannya. Satu pelaku berhasil tertangkap, namun satu pelaku lain berhasil melarikan diri. Polsek Kalideres telah mengamankan pelaku spesialis rumah kosong
di Perumahan Citra 1, Kelurahan Kalideres. Adapun awal mulanya penangkapan berawal dari pelaku telah masuk ke rumah kosong yang ditinggal oleh penghuninya untuk melaksanakan ibadah gereja, namun diketahui oleh tetangga korban, sehingga langsung melaporkan ke petugas keamanan. Pelaku kini telah diamankan pihak kepolisian sektor Kalideres dan terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana selama 9 tahun penjara. Sementara petugas unit Reskrim Polsek Kalideres kini masih memburu seorang pelaku lain berinisial E yang kini buron. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya terkait operasi Patuh Jaya 2024 yang resmi berakhir pada 28 Juli 2024 Minggu kemarin. Selama penerapan ada saja kejadian para pelanggar yang berhasil diabadikan, mulai dari bersembunyi di balik kendaraan lain hingga adanya seorang pria yang emosi saat diberhentikan oleh petugas. Pria yang merupakan pengendara sepeda motor ini tak terima lantaran dirinya diberhentikan oleh Satlantas Jakarta Barat yang tengah menggelar operasi Patuh Jaya di kawasan Dan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Bahkan pengendara ini marah-marah kepada petugas meski dirinya melakukan pelanggaran lalu lintas karena tak mengenakan helm, tak membawa SIM dan STNK saat berkendara menuju tempat tujuannya yang tak jauh dari lokasi. Sementara polisi dengan tenang hanya menegurnya dan memperingati pengendara sepeda motor tersebut yang mengaku sedang dalam keadaan berduka. Berbeda dengan sejumlah pengendara lain yang tak memakai helm, mereka dengan sengaja bersembunyi di balik kepadatan kendaraan lain yang tengah berhenti di traffic light guna menghindari operasi Patuh Jaya. Namun upaya para pengendara sepeda motor tersebut sia-sia, di mana petugas yang mengetahui para pengendara yang berusaha menghindar ini langsung mendatangi dan memintanya ke pinggir jalan untuk diperiksa kelengkapan surat kendaraannya. Jelang berakhirnya operasi Patuh Jaya, sudah ratusan pengendara sepeda motor terjaring, di mana pelanggaran lalu lintas didominasi tak mengenakan helm, tak memiliki SIM, maupun tak membawa STNK. Ya, hari ini operasi Patuh Jaya yang ke-13 ya, 13 hari kita laksanakan operasi Patuh. Untuk pelanggaran peneguran juga udah banyak ya kita tegur, mungkin sekitar 100-200 yang kita tegur. Untuk yang ditilang kita 9 atau 10 ya, yang lawan arah terutama. Operasi Patuh Jaya 2024 ini berakhir pada 28 Juli. Usai adanya Operasi Patuh Jaya, pihak kepolisian berharap agar para pengendara dapat teredukasi untuk tertib dalam berlalu lintas. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita berlanjut dengan informasi satu unit sepeda motor terbakar di Jalan Turunan Layang Grogol menuju Tomang di Jalan Es Parman, Jakarta Barat, Senin pagi. Diduga terbakarnya sepeda motor tersebut akibat percikan api dari bodi sepeda motor dengan aspal jalan yang sebelumnya mengalami kecelakaan tunggal di lokasi. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sepeda motor yang tengah melintas di ruas Jalan Layang Grogol menuju Tomang di Jalan Es Parman, Jakarta Barat, Senin pagi. Petugas Satlantas Jakarta Barat bersama sejumlah security kampus dan pengguna jalan berupaya melakukan pemadaman api dengan alat seadanya. Beruntung sang pengendara sepeda motor Rizky Patur Dwi Putra, warga Kalideres, Jakarta Barat selamat dari maut dan hanya terluka ringan di bagian tangan dan wajahnya. Diduga terbakarnya sepeda motor tersebut berasal dari percikan api saat bodi sepeda motor menyentuh aspal jalan usai mengalami kecelakaan tunggal out of control di lokasi. Menurut informasi dari security, rekan-rekan security dari kampus Untar dan rekan masyarakat sekitarnya bahwa tadi kendaraan roda 2 jenis Scoopy itu datang dari arah barat dari Ratu Menten, Layang Grogol mengarah Tomang, kemudian di TKP awalnya kecelakaan tunggal, out control, sehingga menimbulkan percikan api, terjadilah konsleting listrik pada kendaraan tersebut. Untuk pengendaranya sendiri seperti apa dan kondisinya? Alhamdulillah untuk pengendaranya, alhamdulillah selamat, hanya lecet-lecet aja karena tadi terjadi out control terlebih dahulu, sudah diamankan, sudah diobati. Seperti apa Pak? Tiba-tiba lewat motor, tiba-tiba bus kebakar aja. Oh, dari arah mana motor itu Pak? Dari atas. Oh, dari Grogol? Ya, dari Grogol. Oh. Pengendaranya gimana Pak kondisinya? Biasa aja, cuma jalan sedikit aja. Oh gitu.
Itu dia seorang diri atau gimana, Pak? Diri, orang diri. Diri ya. Luka-lukanya parah gak? Guna kepentingan penyelidikan, bangkai sepeda motor dibawa petugas kepolisian ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat, sementara pengendaranya dibawa ke klinik terdekat untuk mendapat pertolongan medis lebih lanjut. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sedikitnya 10 rumah toko di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat hangus terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sejumlah rumah toko berlantai 4 di Kompleks Sentral Ratu Latu Menten, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat hangus dilalap si jago merah. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api kian membesar dan sulit dipadamkan. 14 unit armada pemadam beserta 40 personil petugas pemadam dari Sudin Damkar Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi guna menjinakkan api. Petugas pun sempat mengalami kesulitan dalam menjangkau titik awal sumber api, di mana petugas harus menggunakan blower beserta alat bantu oksigen dan memecahkan kaca guna mengurai asap pekat dari dalam ruko yang terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari konsleting listrik. Berdasarkan data sementara, dari 20 ruko di lokasi sebanyak 10 ruko yang hangus terbakar. Totalnya semua di sini kurang lebih ada 20 ruko patah-patahkan ya, yang kita padam ini 10 ruko kurang lebih. Jadi kita coba untuk memadamkan menggunakan bridging aparatus, anggota kita dari sana untuk menghindari asap tersebut. Pak, kendala Pak pada saat proses pemadamannya apa? Ya, kendala ini sementara asap Pak, ya asap tebal, jadi kita mengurai dengan blower yang kita miliki, sekaligus kita dorong anggota untuk mempercepat pemadaman menggunakan bridging aparatus untuk membantu pernapasan, jadi biar tidak terganggu dengan asap. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, namun kerugian materi pemilik ruko diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian sektor Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Lagi-lagi terkait dengan berita kebakaran yang diduga penyebabnya adalah korsleting listrik. Semoga memang informasi ini bisa menjadi pembelajaran ataupun warning bagi masyarakat untuk pemakaian listrik di rumah masing-masing ataupun tadi kalau misalnya kita lihat berita sebelumnya terjadi di ruko ya Syam ya. Betul sekali. Ini kalau misalnya melihat dari informasi yang tadi kita tayangkan, sebenarnya di lokasi tersebut ada 20 ruko ataupun rumah toko yang berada ini berdempetan seperti itu. Tapi untungnya seperti itu ini hanya setengahnya, ada 10 ruko yang hangus terbakar. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun ternyata kerugian mencapai 10 miliar rupiah ataupun miliaran rupiah. Tentunya semoga peristiwa tersebut tidak kembali terjadi dan menjadi lagi-lagi warning bagi masyarakat untuk kemudian tadi dari sisi pemakaian listrik. Kemudian keamanan listriknya ini lebih dijaga lagi. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti. Saya Syam Hakung, terima kasih telah menonton. Selamat malam. Sampai jumpa.